Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ittaqillaha tsumma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang kami muliakan para asatizah, guru-guru kami yang hadir di majelis, yang kami banggakan para santri, adik-adik sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, setiap aktivitas kita merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, karena demi Allah, setiap yang kita lakukan dan setiap langkah yang kita berjalan di atasnya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala Allah menyebutkan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kelak benar-benar akan Allah tanya masing-masing kita duna turjuman, tanpa ada penerjemah, tanpa ada perantara antara kita dengan Allah. Apa saja yang kita lakukan di dunia, umur kita untuk apa, harta kita untuk apa, waktu kita untuk apa. Apakah dia dalam kebaikan dan keberkahan serta ketaatan, atau malah sebaliknya? Lalu bagaimana kalau kita tidak mengakuinya? Sungguh ikhwan, di akhirat nanti bukan lisan yang berbicara. Kalau di dunia bolehlah ada santri yang melanggar, ketika ditanya sama ustadznya, antum berbuat demikian? Enggak ustaz, ya sudah hilang begitu saja. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan anggota tubuhnya yang berbicara. Maka hendaklah kita senantiasa menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Para santri yang kami banggakan, barakallahu fikum, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, sempurnalah segala kebaikan dan amal saleh. Para santri sekalian, pernah hendak antum merenung, antum berpikir kita memikirkan saya sekarang sedang di mana? Suatu ketika anak pulang acara dari Pekanbaru, moderasi di Kanwil Pekanbaru. Setiap pondok harus ada satu orang yang menjadi wakil di seminar tersebut. Ketika anak pulang, kami lewat lampu merah. Ada salah satu anak yang anak kenal, dan dia pernah mondok di Markis. Apa kerjanya? Melap kaca mobil. Dan kebetulan yang dilapnya adalah kaca mobil yang kami kendarai. Kemudian kami buka pintu, antum enggak mondok lagi? Enggak Ustaz, sambil tersenyum. Karena kebutuhan ini dan begitu, orang tuanya menuntut untuk kerja. Pernah enggak kita sampai di sana,
Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kesempatan untuk belajar, tapi Allah berikan kita kesempatan untuk diri kita belajar. Duduk di majelis ilmu, tinggal di pondok pesantren. Kemudian ada guru-guru yang mengajarkan kita, yang menegur ketika salah. Allah Akbar. Ini nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fiddin." Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia urusan agama. Para santri yang ana muliakan, kemudian yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh tidak ada kerugian ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, wallahi. Bahkan Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahid sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah akan berikan dia doa kebaikan 10 kali. Dalam hadis yang lain, tahukah kalian siapa orang yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil bukan orang yang paling pelit, bukan orang yang ketika diminta hartanya enggak mau ngasih, atau diminta sedekahnya dia asik mengumpulkan harta. Oke lah, itu bisa disebut dengan orang yang pelit. Tapi di sini lafaznya abakhal. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah Muhammad, dia tidak bersalawat kepada beliau. Kita ulangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sebenarnya kalau dilihat ana tidak layak untuk menyampaikan di hadapan antum, di hadapan kita ada para guru-guru kita. Ini seperti ungkapan Muawiyah ketika perang dengan Ali bin Abi Thalib, mudda akhaka la batal. Sudah terjebak, sudah masuk perangkap, enggak bisa menghindar. Ketika itu Muawiyah ingin menghentikan perang, tapi pasukan pendukungnya terus maju melawan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya kita tidak menyampaikan, cuman sudah dibuat jadwalnya sekian Ustaz Mujahdi, ya. Padahal anak juga sama seperti antum, kita berguru kepada guru yang sama. Tapi karena itu bukan suatu kajian tematik, hanya motivasi dengan tema pentingnya berguru sepanjang hayat, maka insya Allah kita usahakan. Pentingnya berguru sepanjang hayat. Baik para santri, sebagian antum yang ada yang anak kenal, sebagian antum juga ada yang anak belum kenal. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya apa yang anak sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, sebelum kita bahas ilmu, kita bahas dulu tentang membahas guru, kita bahas dulu tentang ilmu. Kenapa kok saya bisa duduk di sini? Kenapa kok saya bisa duduk di markis atau di pesantren TQ atau di Penyalai? Itu tidak lain dan tidak bukan karena kenapa bin? Karena ilmu. Karena ilmu. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu ini tidak ada amalan yang bisa menandinginya kalau benar niatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak hadis tentang keutamaan ilmu. Di antaranya, ilmu adalah warisan para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu enggak pernah mewariskan dirham, enggak pernah mewariskan dinar, mewariskan tanah, mewariskan ini dan itu. Para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia mendapatkan bagian yang banyak, ilmu. Kalau ketika kita SD atau kita sekolah di sekolah dasar dulu, ada guru menyebutkan seperti ini. Kebutuhan manusia ada dua, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang prioritas pangan, papan, apalagi itu,
ya pakaian. Kebutuhan yang lain, kebutuhan untuk mendorong atau kebutuhan bersifat tidak terlalu prioritas. Cuman harus diluruskan sedikit. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan manusia ini terdiri dari dua unsur. Pertama jasad, yang kedua ruh. Kalau kebutuhan yang kita sebutkan tadi, makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu hanya jasad saja. Mana untuk ruhnya? Mana kebutuhan ruhnya? Padahal dalam tubuh kita ada ruh. Kalau keluar ruhnya, jasadnya tak bisa apa-apa. Maka kematian itu, kata para ulama, kematian adalah proses ketika ruh meninggalkan jasad. Orang yang baik meninggalnya, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, kata malaikat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan sangat pelan dikeluarkan dia keluar kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Tapi kalau yang jahat jiwanya, seperti apa itu Ustaz? Yang pertama, dia tidak mentauhidkan Allah. Yang kedua, banyak berbuat dosa tapi lupa bertaubat, hingga akhirnya nak taubat besok tapi sudah meninggal dunia. Orang seperti ini, apalagi dia mempersekutukan Allah, maka kata malaikat ketika wafatnya, ya ayyuhan nafsul khabithah irji'i ila sakhatu min rabbika wa ghadabihi. Keluarlah kepada murka Allah dan azabnya. Luar biasa, tercerai-berai ruhnya, sakit luar biasa. Di saat itu sudah susah, kedepannya semakin susah dan semakin sengsara. Wal'iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita husnul khatimah. Baik para santri, sampai mana tadi? Kebutuhan ruh. Bukan hanya kebutuhan jasad, tapi ada kebutuhan ruh. Kalau kebutuhan ruh ini enggak dipenuhi, ini otomatis galau. Otomatis kita enggak tentu arah. Jiwa kita, badan kita menguasai diri kita, nafsu kita menguasai seluruh tubuh kita. Allah menyebutkan innan nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Coba diam-diam di asrama, enggak ada kerjaan Ustaz, nah itu pikirannya udah mulai datang syaitan. Satu syaitan enggak mempan, astagfirullah, merokoklah, ya kata dirinya dalam jiwanya, enggak mau saya. Datang lagi syaitan berikutnya, datang kawannya masuk asrama, rokoklah, aku bayar. Enggak usah lama-lama, ayo gas. Kan susah kalau kita enggak ada imbangi dengan kebutuhan ruh kita. Apa saja kebutuhan ruh Ustaz? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat, menuntut ilmu. Ini ruh ini butuh ilmu. Sebab kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih darurat ketimbang kebutuhan manusia terhadap makanan, minuman. Ilmu butuh seperti tarikan nafas. Selalu butuh ilmu. Makanya kita belajar. Baik para santri sekalian yang ana banggakan, barakallahu fikum. Kita lanjut kepada tadi sudah ilmu. Nih. Ilmu ini kita dapati dengan belajar bersama guru. Talaki, bersimpuh di hadapan guru di majelis-majelis. Ini cara yang sejak dulu dilakukan oleh para orang-orang saleh. Siapakah guru terbaik? Coba guru paling baik, Aryo. Ustaz Salman. Siapakah guru terbaik? Guru terbaik adalah beliau yang memiliki murid-murid paling hebat, murid-murid paling mulia diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
orang-orang pertama masuk Islam, para sahabat, kelompok muhajirin, kelompok ansar, orang-orang yang mengikutinya radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat sudah jelas. Mereka orang-orang yang Allah jamin masuk surga. Makanya guru-guru kita mengatakan kalau ingin masuk surga coba contoh. Contoh orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kemudian generasi setelahnya. Siapa yang generasi terbaik? Siapa generasi terbaik? Para sahabat. Berarti gurunya adalah guru terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan guru terbaik umat ini. Mengajarkan manusia dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Sejak kita membersihkan badan kita, bersuci, toharah, sampai bagaimana kita melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, sampai bagaimana kita harus berta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang Ustaz banggakan, barakallahu fikum. Ya, ini dia guru terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menciptakan murid-murid yang hebat, para sahabat. Contohnya mana akhi? Banyak contohnya di lembaran sejarah. Di antaranya sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bercerita, ketika itu dia berada di tengah-tengah perang Badar. Di tengah-tengah perang Badar, kemudian tiba-tiba di samping kanan dan kirinya ada dua anak kecil. Perkiraan umurnya 12 atau 13 tahun. Berapa umur Al-Fatih? Koko Al-Fatih? 11. Berapa katanya? 12. Seperti itu. 12 tahun. Kata Abdurrahman, ada dua anak kecil di samping kanan dan samping kiri saya, dan saya berharap yang berada di samping saya ini orang-orang kuat supaya saya mudah berperang. Kalau saya hampir kalah dilindungi. Ini dua anak yang masih di usia belia. Tiba-tiba salah seorang dari mereka yang sebelah kanan mencolekku, lalu berkata kepadaku, wahai paman, tahukah engkau mana namanya Abu Jahal? Abdurrahman tentu kaget. Abu Jahal bukan orang biasa ketika itu. Dia adalah panglima perang musuh orang Quraisy. Kata Abdurrahman, ya, saya tahu Abu Jahal itu. Cuman apa keperluanmu? Apa yang akan engkau lakukan, wahai keponakanku? Karena dia masih kecil. Kata anak ini, saya mendengar bahwasanya dulu ketika di Mekah, Rasulullah hidup di Mekah, tinggal di Mekah, berdakwah. Orang yang paling gesit dan paling terdepan mengganggu Rasulullah, mengejek Rasulullah, bahkan menjahati Rasulullah itu Abu Jahal. Saya tak terima kalau Abu Jahal berbuat demikian. Kalau saya ketemu dengan Abu Jahal, lam yusadi sawadahu, lam yusabu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Kalau saya bertemu dengan Abu Jahal ini, saya bisa menjamin tidak akan ada yang bisa memisahkan kepalaku dengan kepalanya sampai salah seorang di antara kami meninggal dunia. Ini dia membela Rasulullah SAW. Kemudian yang sebelah kirinya juga bilang seperti itu. Wahai paman, tahu nggak kamu yang mana Abu Jahal? Ingin serang Abu Jahal. Abdurrahman menjawab dengan jawaban yang pertama, seperti anak yang sebelah kanan tadi. Akhirnya dikasih tahu itu Abu Jahal. Tidak jauh dari sini yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Dua anak ini mengejar Abu Jahal, menebaskan perangnya, menebaskan pedangnya. Duel tak terelakkan. Abu Jahal tentulah melawan, tidak mungkin dia pasrah. Saya tidak ada kayak gitu.
Antum kira fantasi, ya. Itu dia melawan, membela diri. Akhirnya Abu Jahal pun terkapar, kalah. Ya. Karena dua anak kecil. Tak cukup sampai di situ. Dua anak ini mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah bunuh Abu Jahal. Orang yang paling gencar menghalangi dakwahmu sudah saya bunuh. Lihat pedangnya, ada rupanya darah. Yang satu lagi juga ada." Kemudian kata Rasulullah, "Kalian berdua membunuhnya." Sambil Rasulullah SAW mengusap kepala mereka berdua. Apa motivasi mereka? Siapa yang mendidik mereka? Guru terbaik. Bertemu hanya beberapa saat saja, tidak lama. Tapi tekad, kemudian ilmu, kemudian semangat yang ditularkan oleh baginda Nabi SAW luar biasa. Jangankan orang biasa, sekelas panglima itu tidak ada apa-apa di hadapan mereka. Allahu Akbar. Ini guru terbaik. Contoh lain, Ustaz, antum tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar, berasal dari daerah Yaman, kabilah Daus. Disebutkan dalam sebuah riwayat dia hanya bertemu Nabi 3 tahun saja. Tapi tercatat Abu Hurairah ini sebagai seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Suatu ketika dia minta doa kepada Rasulullah SAW biar bisa menghafal, biar ilmu yang dia dengar tidak lupa-lupa, biar juga apa yang dia pelajari itu berkah. Rasulullah mendoakannya. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu semenjak itu senantiasa terus belajar, meriwayatkan hadis pada para sahabat lainnya, kepada para tabi'in. Sampai sekarang setiap hadis yang kita dengar itu sering kali dari Abu Hurairah, Allahu Akbar, radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini guru terbaik. Sekarang kita masuk, apa sih pentingnya atau manfaatnya kita berguru atau kita punya guru? Hidup ini ya ikhwah, banyak dikaliku ujian dan jalannya. Kadang tujuan kita mau ke sana, tapi jalannya sangat banyak. Kemana tujuan kita, akhi? Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan pulang ke kampung halaman kita, surga Allah Subhanahu wa taala, kampung keabadian, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di sana Nabi Adam dan ibu manusia Hawa. Tapi menempuh jalannya tidak semudah mengucapkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan isyarat, ini ada jalan yang lurus. Kemudian di sebelah kanan dan kirinya ada jalan banyak. Padahal itu sudah lurus. Dan setiap jalan itu ada fitnahnya, syaitan yang memanggil kemari. Kalau tak betul-betul masuk ke jalan yang mana kita, itu butuh guru. Jadi pertama, apa sih manfaat atau pentingnya kita berguru? Ada orang yang mengajarkan kita ilmu. Ada orang yang mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita sunnah, menunjukkan kita jalan kebenaran. Kalau tidak, tersesat. Oh, tersesat. Nak kemana? Peta tidak ada. Yang ditanya juga enggak tahu. Guru pun tidak ada. Sudah terombang-ambing di lautan lepas. Datang ombak, pecah. Itu pentingnya kita berguru, duduk di kelas, di halakoh, menimba ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak bisa kita pahami langsung secara otodidak. Seperti orang yang bengkel motor, tanya, abang dari mana belajar? Saya otodidak, coba cari motor, bongkar pasang sendiri. Lebih bautnya 5. Coba bongkar lagi, pasang sendiri, kurang bautnya 5. Tapi saya nggak pernah putus asa.
Oke lah kalau ini untuk bengkel saja, tapi kalau untuk agama nggak bisa. Butuh guru. Otodidak mau bagaimana? Minimal kita dengar rekaman atau kita baca kitab yang ada direkomendasikan kepada kita. Kalau enggak tahu ujungnya kemana nanti. Masuk ke sini, keluar ke sana. Jadi ini yang pertama. Ada orang yang mengajarkan kita ilmu. Beliau ya sosok guru. Kemudian yang kedua, apa sih manfaatnya dan pentingnya kita berguru? Yang kedua, ada orang yang bersedia mendidik kita. Tadi mengajarkan kita ilmu secara global. Yang kedua, ada orang yang mendidik kita, menegur kita di saat salah dan memberikan kita semangat di saat benar. Karena manusia ini sering salah. Nabi sendiri yang mengatakan manusia ini sering khilaf, sering salah. Kalau tak punya guru, siapa yang melarang kita? Siapa lagi yang menegur kita? Oh ini boleh kok, nggak ada yang larang saya, nggak ada yang ingatkan saya, hidup saya. Ini pentingnya berguru. Hidup dia, tapi kalau nanti Allah turunkan azab semuanya kena. Jadi ada orang yang mendidik akhlak kita, mendidik adab kita, mengingatkan kita, memberikan kita semangat. Itu peran guru. Berat rasanya. Sehingga muncullah seorang yang berbakti kepada orang tua, senantiasa mengerjakan sholat, puasa wajib dikerjakan, setiap perintah Allah dia kerjakan, apa yang Allah larang dia berusaha bersabar untuk meninggalkan. Ini diantara peran penting seorang guru. Kemudian berikutnya, apa sih lagi manfaatnya kita mencari guru atau pentingnya kita berguru? Ada orang yang kita contoh. Para sahabat menjadi generasi terbaik bukan cuma dengar saja, bukan cuma melihat saja, tapi mereka mencontoh bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana keikhlasan Rasulullah SAW, bagaimana semangat jihad Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mendakwahi kaum di daerah Taif. Dan ketika itu negeri Taif bukan negeri yang mentauhidkan Allah, bahkan sebaliknya negeri yang terkenal dengan kesyirikannya. Rasulullah mulai masuk negeri Taif, menyeru manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Penduduk Taif tak terima. Batu, kayu, papan dan lain sebagainya diambil kemudian dilempar ke tubuh Rasulullah SAW. Bayangkan sama antum, kita ingin kebaikan untuk orang, tapi orang udah salah, bahasanya sekarang udah salah, ngeras pula. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari negeri Taif, dilindungi para sahabat dengan keadaan luka-luka. Tahukah antum setelahnya datang dua malaikat penjaga gunung. Malaikat ini bertanya, wahai Muhammad, saya lihat penduduk negeri ini yang tinggal di kaki gunung mereka menzalimimu. Apakah engkau mau kalau saya angkat gunung ini, saya angkat ke atas, kemudian saya jatuhkan kepada mereka? Kebayang nggak sama antum kalau gunung diangkat jatuh ke tempat di atas perkampungan kita hancur? Itu cukup untuk menghabisi mereka semua. Tapi Rasulullah SAW katakan tidak. Saya berharap nanti dari keturunan mereka akan ada orang-orang yang berubah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditiru oleh murid-muridnya, tiru sama muridnya. Turun kepada siapa? Utsman bin Affan contohnya. Di masa Utsman bin Affan banyak pemberontak dari negeri Mesir, dari Kufah datang mereka
mengepung kediaman Utsman. Kata sahabat-sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, maukah engkau kami kumpulkan seluruh sahabat, jumlah kita banyak, kita habisi mereka?" Jangan. Sabarnya Utsman. Bahkan ini sampai dihalangi air untuk masuk ke rumah Utsman, sampai-sampai mereka hampir meninggal dunia. Air, bahan makanan tidak boleh masuk sama pemberontak. Dijaga. Padahal tahukah kita siapa Utsman? Utsman adalah seorang muhsinin yang membeli sumur Rauma dari Yahudi, dikasih kepada kaum muslimin gratis. Allah uji dia dengan tidak mendapatkan air. Sampai datang salah seorang anak dari sahabat bawa air, lolos kasih kepada keluarga Utsman bin Affan. Utsman sabar, tidak perlu. Itu akan muncul pertumpahan darah seorang muslim dengan muslim lainnya. Kesabaran siapa yang mereka tiru? Kesabaran Rasulullah SAW. Pentingnya kita punya guru, kita mencontoh mereka. Bagaimana kesabaran guru kita, bagaimana semangat guru kita, bagaimana dia sholat, bagaimana dia belajar. Suatu ketika ana bertanya kepada salah seorang sahabat yang memiliki semangat belajar luar biasa. Malam baca kitab, pagi belajar, siang belajar. Dari mana antum mendapatkan semangat ini ya akhi? Dia menjawab singkat, ana mencontoh dari guru. Pentingnya antum punya guru. Selektif milih, oh ini pas. Ini beliau luar biasa. Setelah antum punya guru, antum contoh. Ustaz salat malamnya sekian, Ustaz puasa Senin Kamis, Ustaz belajarnya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin poin terakhir, karena keterbatasan ilmu. Apa sih manfaat punya guru? Tempat kita bertanya, tempat kita mengadu, tempat kita minta pertimbangan, itu guru. Bukan cuma mengajar di kelas, mengajar fa'alu, atau mengajar matematika 1 tambah 1 4. Kok bisa Ustaz? Disalah-salah. Tidak cuma gitu saja. Tapi guru itu tempat kita bertanya, tempat kita meminta pendapat itu kepada guru. Ustaz gimana Ustaz? Ini ada 2 akhwat yang suka sama anak. Mana yang pilih? Fulana atau fulana? Satu anak Pak Camat, satu anak Pak Kades. Contoh. Kata gurunya, ya ini sejak ini contoh. Atau bagaimana Ustaz, orang tua saya suruh saya keluar dari pondok, suruh kerja. Antum punya tempat bertanya, enggak langsung kerja. Anak punya sebuah kisah. Dulu di Jawa ada kajian ini tentang membantu orang tua. Ini kisah nyata ini. Kata Ustaz itu, bantulah orang tua antum selagi dia masih hidup. Akhirnya setelah kajian dibilang sama kawan-kawan, anak mau kerja lah besok. Orang tua saya susah, saya kerja. Kerja apa? Jualan. Orang tua saya punya toko, jualan. Berapa tahun dia mondok? Setahun dia mondok. Habis itu dia izin sama Ustaz, anak mau jualan saja, bantu orang tua sudah tua. Pulang bantu orang tua. Sehari 2 hari oke lah jualan buah bantu. Berapa sekilo? 6.000. Berapa sekilo? Pokoknya seperti itu, muamalah. Hari berikutnya nampak teman main motor, nampak teman merokok, ikut. Kan enggak terus istiqomah jualan. Sebulan berikutnya nampak teman ngajak main game, main juga. Tokonya tinggal. Teman nending, kita nending juga. Teman kita sepak pintu, Pak dapat emek juga. Akhirnya singkat cerita, yang dari awalnya niatnya bantu orang tua, jadi durhaka kepada orang tua. Jualan enggak lagi, menyusahkan orang tua, ya beban keluarga. Hidup mau juga, tapi buat orang tua susah. Ini kenapa Ustaz? Kan ada seperti itu, mau kerja aja bantu orang tua. Karena ilmunya belum siap untuk posisi tersebut.
Belajarnya belum selesai, apa salahnya belajar tamat SMA kuliah? Kuliah di tempat yang bagus, yang banyak kajian asatizahnya. 4 tahun selesai dapat gelar, bantu orang tua. Siap kita, ada teman ngajak landing, saya enggak, itu lagi kerjaan saya. Ini dia. Tapi kalau antum udah mau bantu orang tua, belum siap kita, rasanya ilmu kita belum sampai ke sana, belum sabar kita dengan godaannya, durhaka. Yang seharusnya bantu orang tua jualan minta pulsa, habis pulsa marah-marah, enggak ada uang nak, sepak pintu tutah. Wah, ini kan luar biasa. Kan kalau belum siap jangan. Jadi gimana Ustaz, saya mau bantu, belajar. Bisa jadi karena kita belajar orang tua kita dapat rezeki. Antum pernah dengar hadis, ada satu orang yang kerja, ada satu orang yang belajar. Mereka kalau nggak salah kakak beradik. Dikadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya kerja terus, teman saya belajar terus, ikut taklim. Kayak mana kami mau dapat rezeki? Kayak mana kami mau punya maisha, penghasilan kalau gini-gini aja? Enggak adil lah. Kata Rasulullah, bisa jadi kamu mendapatkan rezeki, harta dan keberkahannya dari saudaramu yang belajar. Dengan belajar ya akhi, kita sudah membantu orang tua kita. Dengan belajar kita sudah meringankan beban orang tua kita. Ini belajar. Kapan saya bisa bantu orang tua Ustaz? Ketika antum benar-benar siap, antum menjamin saya enggak akan durhaka insyaallah. Saya tidak akan terpengaruh dengan teman-teman saya. Ya, setelah antum menyelesaikan, bukan selesai, setelah antum menempuh tahapan berikutnya, siap untuk mengamalkan ilmu, sekaligus belajar lagi, bantu orang tua. Kalau sekarang belum. Makanya dibuat sama para peneliti jenjang pendidikan. Umur sekian begini, umur sekian begini, umur sekian begini. Itu bukan asal-asalan buat saja, buat enggak. Tapi mereka melihat kalau dibuat seperti ini apa jadinya. Dibuat yang seperti ini kayak gini pula jadinya. Baik para santri sekalian, barakallahu fikum, ini dia 4 poin manfaat kita butuh guru. Kalau enggak ini entah kemana kita pergi. Bak kata orang tersesat, tersesat. Nak mau ke Pekanbaru, akhirnya sampai ke Jawa Timur. Aduh. Kemudian poin terakhir, ini yang ambil dari ucapan salah seorang teman anak, guru anak di Pondok Pesantren Darul Asar Gresik. Nama beliau Ustadz Furqan rahimahullah ta'ala. Beliau guru nahwu ana. Umurnya masih muda. Cuman beliau sudah wafat karena sakit. Ini umur enggak ada yang tahu. Kita asik siapa joget-joget kemarin, asik pokoknya hura-hura. Padahal kain kafan kita tinggal dibeli, kita enggak tahu. Kain kafan kita udah disiapkan, kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi jangan seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Dan ini bukan untuk antum, untuk anak pribadi juga. Masih lama itu, besok aja lah, masih bisa kok. Masih muda, masih kuat. Siapa yang tahu? Orang yang meninggal dunia itu dia juga nggak tahu sampai kapan umurnya. Jadi kata Ustadz kami, ketika kami belajar, bandelnya minta ampun. Tapi beliau nggak marah. Masuk nahwu bukan anak. Ada teman-teman nilainya rendah terus Ustaz, makanya kami nggak mau belajar. Berapa nilainya? 2,6. Yang paling tinggi berapa? 6,4. Susah belajarnya kalau nggak sungguh-sungguh. Akhirnya Ustaz itu menyampaikan nasihat yang anak tak pernah lupa. Beliau sudah wafat rahimahullah ta'ala. Bagaimanapun keadaan antum, siapapun antum, sekalipun nanti antum berada di derajat paling rendah, kita berbuat dosa, kita bermaksiat, maka jangan pernah lupakan 3 hal. Jangan pernah langgar 3 hal ini. Pertama, jangan pernah tinggalkan sholat wajib. Katanya, bisa jadi dengan sholat ini Allah nanti berikan kita hidayah lagi.
Bisa jadi dengan sholat ini sewaktu-waktu kita sadar lagi. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kadang lihat santri ini lucu pula. Dah azan Allahu Akbar, komat masih aja santai. Kalau anak sebut di MI itu kayak wali. Ada menjadi wali. Bukan wali Allah, wali syaitan. Tidak sholat dia. Ya. Kadang mau sholat Pak, awak wali. Ya. Awak yang buat peraturan menjadi wali. Jangan pernah tinggalkan sholat. Apalagi kata Rasulullah, saat-saat dekat seorang hamba itu ketika sujud. Saat paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Banyak-banyak berdoa. Jangan tinggalkan sholat. Seperti apapun kita. Ada santri, salah satu mantan santri chat anak Ustaz, anak mau bunuh diri gitu. Banyak ini masalah. Jangan tinggalkan sholat. Mau bunuh diri dia, mau lompat dari gedung. Jangan pernah tinggalkan sholat. Terlambat tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau memang buruk kali keadaan kita, jangan pernah lupakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu keadaan yang paling Allah cintai. Manusia ini makhluk mulia, kepalanya enggak boleh dipukul. Karena kepala ini bagian tubuh yang paling mulia. Tapi ketika sujud, kepalanya sejajar dengan kaki. Dia benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepadanya, banyak-banyak doa. Kalau kepada manusia tidak boleh sujud. Makanya sujud ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada orang tua tidak boleh. Walaupun kepada suaminya tidak boleh, hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimanapun keadaan kita katanya, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Jangan pernah durhaka. Kalau durhaka kepada orang tua, apalagi yang menjadi kebaikan kita hidup di dunia. Emaknya ngomong dibentak, ayahnya negur dilawan. Apa dia? Itu anak sedih dengar itu. Anak kampung sama orang tua. Kalau orang tua kita udah kita durhakai, yakinlah nggak ada kebaikan. Sebab Rasulullah mengatakan tidak ada dosa di dunia ini yang kontan. Kontan itu kita beli langsung kita bayar. Yang kontan dibalas oleh Allah daripada durhaka sama orang tua. Saat itu kita berbuat dosa, saat itu kita diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ngantuk, masih kuat atau udah ngantuk? Ada satu kisah lagi. Kisah nyata. Mana baca di buku kisah paling memilukan di dunia. Ada seorang anak, singkat cerita, dia singkat, kalau nggak disingkat panjang. Dia disarankan sama ibunya, nak, menikahlah sama itu yang baik agamanya. Dia bilang sama ibunya, enggak lah bu, enggak cantik, B aja. Saya mau sama ini, sama orang yang sudah saya kenal, cantik, perempuan karir dan lain sebagainya. Singkat cerita, singkat terus, panjang juga ya. Dengarlah. Jadi beberapa tahun setelah menikah, dia seorang karyawan hebat. Istrinya mengeluh, janganlah kita dekat-dekat sama ibu kamu, tinggal. Saya sering disuruh saya cuci baju lah, nyapu lantai lah, kan saya capek. Oke lah, diikuti permintaan anaknya. Agak menjauh dari ibunya, jauh, masih di kota yang sama. Kemudian karena ibunya ini rindu sama cucunya, sering dikunjungi, antar makanan. Kadang suaminya nggak ada pula. Istrinya ngeluh lagi, pintalah tempat yang lebih jauh lagi. Ibu tuh sering mengunjungi, kadang saya capek dikunjungi terus. Ada masa-masanya nggak mau berbicara, itu pula. Kalau ada kayak gitu dapat antum khotob sekali. Pindah lagi agak jauh. Yang biasanya sering ngabarkan keadaan, sering nelpon, sering ngasih tahu kabar, ini dah hilang aja.
tidak pernah kasih kabar sama sekali, sibuk dengan kehidupannya. Sampai orang tuanya meninggal di kampung dia nggak tahu. Orang tuanya pasti tidak ridho. Sudah jelas. Ibu itu di masa tuanya ingin anak yang sudah dia besarkan sejak kecil itu paling tidak perhatian sama orang tuanya. Kita kecil lahir itu kita tidak boleh kena gigit nyamuk, ditutup. Kita dirawat dengan benar-benar. Tidak ada yang bercanda-bercanda, tidak. Harus memang fokus merawat anaknya, diajarkan berbicara, diajarkan berjalan. Kalaulah tahu orang tua itu anaknya ketika besar durhaka, mungkin tidak mau dia mengajarkan berbicara. Melawan kamu ini, nggak usah ajaran berbicara. Kalau dah tahu anaknya bisa memukul orang tuanya, mungkin tidak mau orang tua mengajarkan jalan. Ya, tarik tangan, jalan sendiri. Jadi campak. Tapi orang tua memang sayang sama anaknya. Akhirnya ibu ini wafat, anaknya nggak tahu. Kemudian beberapa saat setelah itu perusahaan tempat dia kerja bangkrut dia. Enggak, ini cerita yang beda, ceritanya berbeda. Ibunya nggak wafat, pokoknya ibunya jauh, salah dari itu, khilaf. Jadi ibunya jauh, dia nggak tahu lagi kabarnya. Singkat cerita, terus perusahaan tempat dia kerja bangkrut. Dia dikeluarkan dari perusahaan. Ini pengeluaran karyawan secara banyak. Apa namanya itu, Bang? PHK. Itu. Dikeluarkan. Karena perusahaan bangkrut enggak sanggup lagi gaji. Karena hartanya kurang, jual aset. Istrinya mulai enggak nyaman. Terus ya berjalan waktu akhirnya cerai. Tidak cukup cerai saja, dia juga kena penyakit sehingga orang-orang menjauhinya. Hingga pada suatu waktu semuanya dijual, tidak punya apa-apa, hidup di tepi-tepi jalan. Iya. Taruh botol, baring, dilempar koin. Ting 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 ting. Jadi gelandangan. Tahukah antum tangan siapa pertama kali mengulurkan untuknya? Tangan siapa yang pertama kali yang terulur untuknya? Datang lagi ibunya. Ya, nak, ayo kita balik ke rumah. Allahu Akbar. Ibunya belum meninggal ini, di versi yang ini. Balik ke rumah. Semenjak saat itu dia berbakti sama ibunya, sering menangis, minta maaf, dan sampai duluan anaknya yang meninggal dunia ketimbang ibunya. Akhirnya ibunya mengatakan kepada ustadz itu, saya ridho kepada anak saya. Jangan pernah durhaka sama orang tua. Gimana caranya ustadz? Belajar sama guru antum. Tanya, ini boleh nggak ustadz? Ini enggak, ini baik enggak Ustaz? Kadang nelfon orang tua, mak kasih jajan, dah habis Assalamualaikum, dah mak. Nelfon orang tua, titi. Ya. Assalamualaikum mak, kirim jajan. Oh ya mak, dah. Cepat mak ya. Assalamualaikum. Antum menganggap apa orang tua seperti itu? Cuman untuk minta jajan saja. Tanya kabar sehat atau enggak, ceritakan masa-masa baik antum di pondok. Buat mereka bangga. Ini enggak, ceritanya sedih. Terus orang tua sedang manen sawit, dengar cerita anaknya, mak tadi dijahatin sama kawan, diinjak lehernya, masukkan ke parit. Contohnya digantung. Jangan kayak gitu. Kenapa nggak ada cerita yang membuat orang senang? Alhamdulillah tadi udah hafal setengah juz. Orang tua tuh makin semangat. Ini ceritanya cerita psikopat semua. Orang tua juga sedih, kepikiran. Ya. Baik, yang terakhir, yang ketiga. Jangan pernah durhaka sama guru, kata Ustaz Anak. Kalau antum durhaka sama guru, pastilah jamin ilmu antum tidak berkah. Anak sering bilang sama alumni, antum dalam pondok, antum di luar pondok, jangan durhaka sama guru. Apa yang antum pelajari nggak berkah, hilang. Ustaz Anak nggak terima begitu. Antum boleh kritik, antum boleh adu ilmiah, diadu dengan ilmiah. Kalau nggak suka ini adu argumen. Ustaz begini, jangan mengkritik, jangan mencela. Ya, berbeda ketika kita menggibah orang lain, berbeda dengan kita menggibah guru kita. Kalau kita menggibah orang lain, dosanya besar, seperti memakan bangkai saudara kita. Kalau kita menggibah guru kita, kata para ulama, dagingnya beracun.
Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap para pelakunya. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan kebaikan hidupnya. Kita bukan hanya sekedar menggunjing, tapi kita juga minum racun. Oleh karena itu guru itu memang dihormati. Siapapun guru antum, kalau misalnya antum tidak suka banyak aib yang antum nampak, berdoa sama Allah, ya Allah, ya tutuplah aib guruku dariku dan datangkanlah keberkahan ilmunya dariku. Tapi kalau kita durhaka, yang dulunya kita diajarkan ceramah, bisa jadi kita nggak bisa ceramah. Yang dulu diajarkan bahasa Arab, bisa nantinya kita lupa saya yang kemarin ya. Atau dulu kita diajarkan begini, tidak berkah ilmunya, nggak bisa kita amalkan, dah ngapain di pondok lama-lama kalau nggak berkah. Baik para santri sekalian, ya panjang lebar ana menyampaikan kepada antum, intinya kita sama-sama berjuang di sini. Ana juga bukan yang paling baik di antara antum, mungkin antum lebih jauh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman ini karena namanya motivasi atau sekedar penyampaian, insyaallah ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadikan kita lebih semangat lagi, apalagi tentang guru, berbakti sama orang tua dan semangat di pondok. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan 5 menit ana kasih, kalau tidak ada kita cukup. Pertanyaan ini maksudnya kayak sharing, Ustaz ana gini ya. Apa solusinya gitu. Kalau enggak ada kita cukupkan. Aku lu ma tasmaun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.